Oke guys, kembali lagi di videoku Yunar Studio. Di video kali ini aku mau bahas mengenai suatu informasi yang lagi viral banget nih kali ini. Dan ini tuh di Instagram, di YouTube, di TikTok viral ada aja beritanya. Dan aku tertarik untuk ngebahas berita yang satu ini tentang investasi bodong yang disebarkan oleh Indra Kents. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, aku mau minta tolong untuk di-subscribe dulu channel ini. Bantu channel ini agar berkembang supaya aku lebih semangat lagi untuk ngebahas atau ngebuat konten-konten yang lagi viral dan pastinya bermanfaat untuk kalian lah, supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi atau berita terkini. Oke. Dan ini pasti udah gak asing lagi nih sama berita satu ini, Indra Kents. Apalagi bagi kalian yang suka banget investasi-investasi seperti itu, atau tanam saham atau apa sejenisnya di aplikasi tentunya ya. Dan ini adalah Indra Kents, bisa disebut dengan Indra Kusuma nama aslinya, tapi disebutkan dengan terkenalnya Indra Kents Crazy Rich asal Medan, seperti itu. Dan aku tertarik untuk ngebahas berita ini karena aku menemukan sebuah artikel. Artikelnya itu adalah profil Indra Kents Crazy Rich tersangka kasus investasi bodong lewat aplikasi Binomo. Indra Kents Binomo tersangka, ancaman 20 tahun penjara dan permintaan maafnya. Indra Kents terancam dimiskinkan, seperti itu guys. Dan seperti apa sih aset kekayaan yang dimiliki oleh Indra Kents ini? Dan seperti kita tahu konten-kontennya, beberapa konten Indra Kents itu adalah konten-konten yang mengandung pamer harta kayak gitu. Apalagi yang kemarin sempat viral itu jam 3 pagi Indra Kents karena gabut nih, dia beli mobil Tesla cash jam 3 pagi gitu loh, dan salesnya juga melayani seperti itu. Itu viral kontennya guys, karena gabut doang bisa beli mobil Tesla gitu. Dan gabut kalian ngapain aja, kalian tulis di kolom komentar guys. Beda banget ya gabutnya orang kaya gitu ya. Oke. Dan Indra Kents ini terancam dimiskinkan. Asetnya ya sudah beberapa yang disita, seperti akun YouTube, email, terus iPhone 13 juga disita, terus 4 rekeningnya juga disita juga sama pihak yang berwajib. Dan Indra Kents juga sempat ke Turki, dan itu menimbulkan pro kontra tuh, karena dia pergi ke Turki, diduga Indra Kents menyimpan beberapa harta kekayaannya di luar negeri. Seperti itu sih berita-beritanya, tapi nggak tahu juga aslinya ya, itu baru tanggapan netizen aja gitu loh. Dan seperti itu. Oke. Dan coba kita lihat video-video Indra Kents pamer harta gitu. Seperti apa sih gitu konten-kontennya dan kekayaannya, beberapa aset kekayaannya, hingga membeli barang-barang mewah gitu seharga jutaan rupiah gitu lah. Oke, kita cek coba, ini videonya aku udah simpan. Seberapa kekayaan Indra Kents? Sultan Medan ini pernah iseng membeli Tesla di jam 3 pagi. Dia juga pernah membeli Rolex jam tangan milik Just No Limit seharga 260 juta. Trader satu ini pernah membeli gambar iseng Reza Arab seharga 10 juta rupiah. Dia juga pernah memberikan hadiah Lord Adi Masterchef berupa uang sebesar 50 juta rupiah. Indra Kents hobi mengoleksi mobil mewah seperti Ferrari, BMW Z4, Tesla, dan Lamborghini. Dia juga mengoleksi banyak jam tangan mewah. Salah satu jam tangan yang ia miliki adalah Richard Mille seharga 6 miliar rupiah. Oke, itulah beberapa kekayaan Indra Kents ya. Dan salah satunya dia suka mengkoleksi mobil mewah, terus itu mobil Tesla dibeli jam 3 pagi, terus gambar dari Reza Arab juga dibeli, terus jam tangan Just No Limit juga ditawarkan dengan harga yang lumayan mahal juga, terus punya juga koleksi jam tangan seharga 6 miliar kayak gitu. Dan masih banyak lagi kekayaan Indra Kents yang pastinya. Dan hal itu ini berawal dari Binomo gitu loh, dan trader nomor 1. Dan dia juga membuka kelas untuk belajar Binomo kayak gitu. Dan sekarang banyak juga pihak-pihak yang dirugikan hingga dirinya dituntut dan terancam hukuman 20 tahun penjara kayak gitu. Dituntut oleh
penuntutnya. Dan pertama, Indra Kents menuntut karena mengaku pencemaran nama baik kayak gitu, dan saling tuntut pokoknya mereka guys, saling tuntut. Tapi Polri lebih memihak kepada si penuntut korban dari binomo ini. Barulah kalau binomo ini hoax bukan aplikasi penipu, barulah Polri menangani tuntutan dari Indra Kents yang mengaku bahwa dirinya dicemarkan nama baiknya kayak gitu. Jadi tuntutan dari Indra Kents ini dibelakangi dulu karena ada pelapor yang lebih penting gitu loh tentang kasus binomo, dan ternyata aplikasi binomo ini beneran aplikasi bodong kayak gitu, jadi tidak terdaftar katanya di OJK gitu. Dan Indra Kents juga sempat memberikan tanggapan bahwa 2019 atau berapa itu, tanggapan bahwa aplikasi ini itu aplikasi udah aman di Indonesia gitu. Dan 2020 Indra Kents mengklarifikasi bahwa aplikasi ini itu aplikasi bodong gitu, tapi tetap dilanjutkan oleh Indra Kents. Oke, coba kita cek ini dari pelapornya. Sebut nama Indra Kents hingga Doni Salman, pria berjenggot kecewa ditipu afiliator. Indra Kents, Doni Salmanan, dan semua afiliator binary option, kalian harus diproses secara hukum. Karena kalian telah menjerumuskan banyak orang, kalian telah menipu banyak orang. Kalian adalah afiliator dan bukan trader. Hanya saja kalian menipu, kalian memanipulasi, sehingga kalian dianggap seorang trader karena kalian membohongi banyak orang. Padahal kalian bukan trader, kalian adalah afiliator yang menipu orang, menjerumuskan orang, sehingga setiap orang yang loss, setiap orang yang kalah, yang sudah dibantai dalam aplikasi itu, kalian mendapat bagian 70%. Benar-benar sadis. Hancur kalian. Oke, itulah dari salah satu pelapor Indra Kents, dan dia juga akan menuntut Doni Salman juga, tapi dalam laporan yang berbeda ya. Oke, kayak gitu. Dan ini tuh katanya dia tuh mengaku kalau Indra Kents itu bukan seorang trader, tapi melainkan afiliator yang ketika ada orang yang loss, ketika ada orang yang kalah, maka afiliator ini, Indra Kents ini mendapat keuntungan 70%, dan itu sangat-sangat merugikan bagi para bawahannya kayak gitu guys. Gitu katanya, dan dia juga kecewa berat gitu loh, dan dia juga mengikuti. Dan ini ada beberapa yang menuntut nih, dan kalau digabung tuntutannya itu 3,8 M kerugiannya gitu loh, dari beberapa penuntut gitu loh, dan banyak sekali, lumayan. Oke, dan ini ada video juga kalau Indra Kents ini gimana ya, menyombongkan diri gitu loh, menyombongkan diri sampai bawa-bawa Tuhan kayak gitu. Coba kita cek videonya. Ini aku bukan gimana ya ngebahas ya, biar kalian tahu aja gitu loh, biar kalian gak bingung juga tentang berita-berita kayak gimana sih maksudnya gitu. Kan pasti banyak banget yang masih mencari-cari kan tentang kasus lebih lanjutnya Indra Kents ini kayak gimana. Kira kalau Tuhan ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan, udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Habis itu dikasih lah aku makin kaya ya kan, dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya, mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan, boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Indra Kents, Tuhan bingung gak bisa bikin aku miskin. Dia sangat terlihat bahagia guys, dan menyombongkan diri gitu loh. Dan awalnya dia kayak sombong banget gitu loh, menyombongkan diri, membuat Tuhan bingung kayak gitu. Dan sekarang terbukti lah kayak gimana perbuatannya gitu, barulah dia menyesal gitu mungkin ya. Dan dari video itu bisa disimpulkan bahwa pertama dia pamer harta, oke, mau dijatuhin miskin nih sama Tuhan, tapi akhirnya dia
mengubah gitu loh dengan beramal, dengan cara beramal jadi Tuhan gak jadi bikin dia miskin, jadi makin meningkatkan derajatnya dia kayak gitu, kekayaannya dia gitu. Dan dia ya gitulah, kalian bisa simpulkan sendiri dari video yang kalian dengar gitu. Oke, dalam kasus itu Indra Kents terancam hukuman 20 tahun hukuman penjara. Indra Kents disangka pasal 45 ayat 2, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, pasal 45 ayat 1 JO, pasal 28 ayat 1 UU ITE, lalu pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pembatasan tindakan pidana pencucian uang, pasal 5 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, serta pasal 10 UU 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, dan pasal 378 KUHP JO, pasal 55 KUHP ancaman hukuman terancam yang bersangkutan 20 tahun penjara. Oke, kayak gitu pasal-pasal yang menjerat si Indra Kents ini akibat kasus binomo ini. Oke. Ini Indra Kents mempunyai pengikut 1,6 juta. Oh ya. Sebelumnya Indra Kents itu kenal binomo itu 2018 guys. 2018 kenal binomo lewat iklan-iklan di YouTube, dan barulah 2019 Indra Kents mendalami binomo dengan membuat konten-konten di YouTube tentang investasi saham dan lain sejenisnya itu. Dan di situ naik juga followersnya 3.000, dan Indra Kents merasa senang dong ketika banyak orang yang mau mendengarkan penjelasan Indra Kents mengenai tentang aplikasi-aplikasi seperti itu sejenisnya. Dan barulah dia fokus di sana dan mencapai 1 juta subscriber gitu. Dan dari sanalah Indra Kents membuat konten-konten pamer harta kayak gitu guys. Sejarah singkatnya ya. Ini ada klarifikasinya di Instagramnya juga, di konten postingan terakhirnya juga. Terus ini yang video mengenai tentang resmi di Indonesia alias ilegal. Si Indra Kents mengaku ini tidak terdaftar OJK. binomo penipuan ilegal dan sering diblokir ya guys. Dan coba kita lihat komentar-komentar. Kalian bisa cek juga postingan terakhirnya kalau lebih lanjutnya. Kita coba cek Instagram dari postingan terakhir itu, komen-komentar dari para sahabatnya dan para netizen. Semangat Danku yang semoga cepat beres ya. Semangat Indra, jiwa kesatria sejati tidak ada luput dari kesalahan. Ken, gue juga mau minta maaf kalau belakangan ini gue angkat isu ini sindiran, bukan menuju personal. Tetapi cara yang salah selama ini terbiarkan cepat kelar, dan doa terbaik dari semuanya. Semangat Ken, semangat Bang, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Yuk majuin dunia kripto. Saatnya belajar lagi dari dunia bro. Ken semangat. Ini para sahabatnya memberikan semangat kepada Indra Kents gitu. Ini para netizen, wah murah banget, jangan lupa murah banget. Semangat Bang, yang penting udah cuan gede dan udah diputerin Bang. Sudah kayak aman lu bro, duh tak kabur sih sama Tuhan. Jadi pelajaran ya, karena gak selamanya langit terus terang, pasti ada mendungnya. Nikmat gak Bang karena kekalahan orang lain. Ya netizen itulah, ini pro dan kontra sih. Ada yang semangatin, ada yang gimana ya, ada yang menyalahkan juga gitu. Dan berbagai variasi lah komentar-komentarnya ya. Ada yang kayak ini murah banget gitu, sindiran gitu, ceritanya menyindir Indra Kents gitu. Oke. Dan seperti itulah komentar-komentar dari para netizen dan sahabatnya yang tentunya pro dan kontra kayak gitu. Dan semoga berkat kasus ini Indra Kents bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa berhati-hati juga dalam bertutur kata supaya tidak memberikan dampak atau efeknya kepada orang lain juga, seperti supaya tidak ada juga banyak yang tersindir juga akibat kata-katanya kayak gitu. Dan oke, bagaimana tanggapan kalian tentang kasus Indra Kents ini? Dan
Semoga kasusnya juga cepat selesai dan semoga cepat ditangani lah kayak gimana gitu nantinya ke depannya ya. Oke, sekian dari videonya. Jangan lupa ditonton video aku yang sebelumnya dan ditunggu juga video aku yang selanjutnya. Oke, sekian dari aku. Salam dari Yunar Studio. Bye.